living your life. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2, perwakilan dari wilayah Gresik, UPBJ, Universitas Terbuka UPBJ Surabaya, dengan kelompok Bapak India. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena ibu yang menyempatkan waktunya yang begitu berharga untuk bisa datang ke sini dan membantu terselesaikannya tugas kami. Ini tugas kami dari Universitas Terbuka, mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Akhirnya kami ketika mendapat tugas seperti ini, tugas untuk memberdayakan masyarakat, kami terkendala waktu dan tempat ya, bahkan sama kerja kami, waktu kerja kami. Akhirnya kami bisa bikinnya sebisa kami lah, sebisa mungkin. Nah di sini saya ngundang ibu-ibu ini untuk membantu terlaksananya tugas kami. Akan kami laksanakan 2 sesi ya, Bu. Yang pertama sesi penyuluhan yang akan kami laksanakan sekarang di sini. Yang kedua nanti sesi dokumentasi, foto-foto bersama dengan produk yang sudah kami siapkan, yaitu sekam bakar. Nah untuk tugas kami yaitu dengan judul menjadikan sekam mentah, limbah sekam yang ada di berbagai desa di wilayah Gresik ini menjadi barang yang nilai ekonomisnya ini lebih tinggi lagi, Bu. Kalau sekam mentah itu, Bu, kalau di sekitar sini ya kan, itu paling diambil sama truk terus dibawa nanti ke ternakan ayam atau ke Malang kemana gitu, Bu ya. Dan itu nilainya biasanya dari penggilingan padinya itu dikasih gratis saja, asalkan dibersihkan sampai bersih terus dibawa pergi gitu aja. Bahkan tahun kemarin tuh, Bu, sampai sekam mentah itu sampai pemilik padi, penggilingan padinya itu bayar orang untuk membersihkan sekam yang ada di penggilingan padinya. Nah, padahal potensi sekam mentah ini, Bu, itu tuh memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi lagi. Kalau ibu punya akun Shopee atau akun TikTok atau akun marketplace lainnya, bisa dicek dulu. Sekam bakar, ibu cek itu. Itu minimal harganya itu per kilonya saja, Bu. Dengan kemasan yang kecil itu 7.000 sampai 10.000-an. Di sini sekam nggak dipakai, paling dibuang-buang atau nggak dibuat racun tikus di sawah gitu ya kan biasanya. Tapi di marketplace di suatu daerah di Indonesia, di daerah lain ya, sekam itu menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah prosesnya gimana? Prosesnya simpel sekali, Bu. Tapi kalau proses yang simpel ini tidak kita ketahui, nanti hasilnya akan jelek. Nah sekam bakar yang kriterianya gimana yang bisa mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, yaitu sekam bakar yang bentuknya utuh-utuh. Itu proses pembakaran itu nggak sembarang, nggak bisa langsung kita bakar sama sampah atau kita bakar sama daun kering, itu nggak bisa. Perlu adanya prosesnya dan perlu ada tahapan-tahapannya. Nah tahapan-tahapannya itu akan kami jelaskan secara singkat di sini, Bu ya. Mungkin Ibu bisa mendengarkan. Nah, yang pertama bahan-bahan yang perlu kita persiapkan yaitu sekam mentah. Terus kalau ada yang pakai tong ya biar mempercepat pembakaran. Kalau memang nggak bisa, kan kita niatnya kan supaya setiap rumah itu bisa memproduksi sekam bakar sendiri ya, Soalnya sekam bakar ini manfaatnya banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan di akhir.
Nah sekam mentah nanti kalau ada tong dimasukkan ke tong nanti dibakar, di tengahnya itu kasih bolongan Bu. Bakarnya lewat tengah itu dikasih daun atau dikasih apa namanya kertas atau plastik atau apa di bagian tengahnya itu. Gunanya untuk apa? Nah ketika nanti kita bakar dari tengah Bu, apinya nanti membakar dari bawah. Jadi yang jadi membara tuh yang sekam bagian bawah dulu. Nah ini sekam bagian bawah nanti kan apa namanya lama-lama merambat ke atas, nanti pertengahan proses nanti kita aduk. Yang bawah ini yang udah jadi arang sekam nanti kita aduk ke atas. Yang atas yang masih mentah kita aduk ke bawah. Jadi kita muter-muter gitu aja setiap berapa jam sekali gitu. Nah triknya Bu, kalau untuk menjadi sekam bakar yang bagus itu nanti ada namanya proses pendinginannya. Kalau proses pendinginannya nggak ada, nanti sekamnya bakal hancur jadi abu sekam. Itu nggak baik, nggak bisa digunakan, nggak bisa ada nilai jualnya Bu. Nah cara pendinginannya gimana? Ketika udah kita aduk, udah rata semua, kita aduk kan udah rata jadi sekam hitam, warna hitam semua. Nanti pendinginannya kita siram pakai air. Siramnya ini perlu ada tekniknya Bu. Jadi nggak harus cuma kita siram gitu aja permukaannya aja, enggak. Nanti kalau kita siram permukaannya aja, nanti yang atas dingin, yang bawah masih panas. Jadi caranya kita aduk terus, kita siram pakai air, kita aduk terus, aduk sampai ketika kita siram pakai air tidak ada suara bara yang mati atau suaranya gitu. Salah satunya itu menjadi media tanam. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang suka nanam bunga hias atau nanam pohon atau nanam cabai di dalam pot atau di dalam polybag, itu bagus banget Bu, karena mempunyai sifat poros yang tinggi. Dan kalau sekam bakar itu tidak akan dimakan oleh mikroorganisme ya. Kalau misalnya kita pakai sekam mentah Bu buat media tanam pot bunga, pot tumbuhan lain, itu misalnya sekam mentahnya udah habis kemakan mikroorganisme tadi, maka tujuan selanjutnya oleh mikroorganisme tadi itu akar tanaman kita. Jadi misalnya kita pakai sekam mentah, itu nanti akhir-akhirnya akar tanaman kita akan busuk. Nah seperti itu. Iya Bu ya. Jadi sampun mawon sing saged kula sampaiaken. Ada kurangnya dari saya, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sesi yang kedua, yaitu dokumentasi foto-foto bersama dengan membawa produk yang sudah kami siapkan. Di sepurane nggih Bu nggih. Iki mawon sing sampun kula sampaiaken soal ini nggih waktune nggih mepet. Kita tabrakan kari jam kerja juga, pikiran rencana-rencana ini kan pegawaiane sibuk kabeh niki. Nggih pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Sebelumnya Kak, saya izin Bu ya melakukan wawancara sebentar ya mengenai pengelolaan limbah sekam yang ada di penggilingan padi yang Ibu jalankan. Mungkin sekitar ada 10 pertanyaan yang bisa Ibu jawab dan yang akan saya sampaikan di sini. Oke Bu ya. Untuk yang pertama Bu ya, bagaimana selama ini proses penggilingan padi di usaha Ibu ini ya yang menghasilkan limbah sekam ini, dan berapa kira-kira jumlah sekam yang dihasilkan per hari atau bahkan per bulan ya? Ini mungkin hitungan kasarannya aja Bu ya. Iya. Dari penggilingan padi itu Mas. Dari penggilingan padi biasanya satu karung itu bisa menghasilkan kurang lebih 15 kg. Lah, dalam satu hari biasanya itu bisa orang giling padi itu 20 karungan lah. Seperti itu. 20 karungan. Berarti sebulan tuh kira-kira berapa Bu ya? Untuk hasil sekamnya itu? Kurang lebih 7 tonan lah. 7 tonan. Iya. Banyak juga itu. Iya, nah, Bu, terus apa saja mungkin tantangan utama ya dalam pengelolaan limbah sekam di tempat penggilingan padi yang Ibu jalankan ini? Lokasi Mas. Oh, lokasi. Iya. Lokasi soalnya mungkin, kan limbah sekam kan butuh tempat yang besar, luas. Kayak gitu. Mungkin lokasinya kurang strategis gitu ya Bu ya? Iya. Terus selama ini limbah sekam yang dihasilkan oleh penggilingan padi punya Ibu ini dimanfaatkan untuk apa saja Bu? Ya semisal mungkin dijual atau dibakar atau mungkin disimpan di begitu saja Bu? Untuk di penggilingan padi saya ini sementara dijual saja. Oh dijual? Hanya dijual ya.
Mungkin ini ya Bu ya, menghindari keribetan mungkin ya Bu. Iya. Nanti kalau dibiarkan kan jadi sayang juga lah. Kan di sini kan banyak yang ya ada juga yang minat gitu loh Mas. Nah ini Bu ya, sekam yang ada di penggilingan padi Ibu ini biasanya kan dijual ya Bu ya. Dijual ini ke siapa sih yang membeli, terus berapa sih nilai ekonominya ya, nilai harganya itu Bu? Mungkin per karung atau per kilonya itu berapa kira-kira? Ya biasanya tuh diambil orang yang buat pupuk loh Mas. Itu buat pupuk, terus ada yang batu buat bakar batu merah itu. Ya per karungnya bisa mencapai harga 1.000 sampai 3.000. Wah lumayan ya Bos, 1.000-3.000. Terus apakah ada ya, upaya untuk mengelola limbah sekam ya di penggilingan padi Ibu menjadi produk lainnya, bukan hanya dijual secara mentahan Bu, mungkin disulap menjadi sekam abu sekam mungkin, atau briket, atau mungkin digiling menjadi campuran pakan ternak. Kalau memang ada, bagaimana hasilnya Bu? Selama ini belum pernah nyoba kayak gitu Mas. Oh, belum pernah. Belum pernah. Ya menurut Ibu nih, apa kendala terbesar yang menghambat pengolahan limbah sekam ya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi? Kembali lagi Mas, lokasi. Karena di sini kan padat penduduk, jadinya takut nanti kalau dijadikan pupuk baunya nggak enak, kalau dibakar ganggu warga sekitar. Jadinya ya lokasi. Sebenarnya kan di mana gitu yang nggak ada, ya nggak padat penduduk kayak gini. Oh iya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai potensi sekam ya sebagai sumber energi alternatif atau mungkin bahan industrial ya, seperti bahan baku bangunan ya kan, atau seperti pupuk ataupun media tanam Bu? Sebenarnya bagus sih. Kalau saya sendiri, saya pribadi setuju sekali kalau sekam dibuat kayak gitu. Oh, berarti sekam ini memang memiliki potensi ya Bu ya? Iya. Oh, iya. Terus mungkin apakah ada Bu ya, sepanjang Ibu menjalankan penggilingan padi ini ya, ada dukungan dari pemerintah ataupun dari penyuluhan pertanian ataupun dari pihak swasta terkait pengolahan limbah sekam di usaha yang Ibu jalankan ini? Belum pernah sih Mas, selama Belum pernah ini. ya Bu? Misalnya nih Bu ya, ada teknologi nih, sudah tersedia teknologi ya pengolahan limbah sekam yang mungkin lebih efisien atau terjangkau. Nah, apakah Ibu ini tertarik untuk menerapkannya atau gimana Bu? Sangat tertarik. Sangat tertarik. Iya. Ya kan bisa membantu nilai tambah bagi penggilingan padi kami. Yang terakhir Bu ya. Ya. Mungkin harapan dari Ibu ini ke depannya ya terkait pengolahan limbah sekam ini ya, agar dapat mengurangi pencemaran dan sekaligus memberi nilai ekonomis yang lebih ya terhadap usaha penggilingan padi yang Ibu jalankan ini. Inovasi baru sih Mas, kayak pembuangan limbah ini gimana, terus ya bisa dimanfaatkan untuk apa kayak gitu. Saya pribadi sih pengennya kayak gitu kan, jadi nilai tambah dari penggilingan padi kami. Oh, iya. Kelompok 2. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me, come home. Loh, videonya kok Mas?